Dan salam kepada setiap kita dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Sidang jemaat Tuhan yang ada di Bali Geni Lintong Niuta, kami menyampaikan salam buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan kepada kita di dalam ibadah kita hari Selasa yang lalu akan saya lanjutkan kembali. Mari kita perhatikan, saudara, sekedar menekankan atau mengingatkan saja kepada kita untuk kita boleh lebih memahami, lebih mengerti, lebih mewaspadai situasi zaman yang sedang kita hadapi saat ini. Daniel pasal 9 ayat 27, firman Tuhan, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan. Saudara, kita perhatikan bahwa pada akhir zaman ada sisa 7 masa. Itu, saudaraku, adalah waktu di mana Antikristus akan segera bekerja. Jadi Bapak Ibu, ada 7 masa sama dengan 7 tahun. Tetapi kita melihat bahwa Antikristus itu dia bukan pribadi yang tepat pada janjinya, yang memegang janjinya. Tapi dia adalah satu pribadi yang tidak setia pada janjinya. Karena dia adalah manusia keji yang melanggar apapun atau yang menghalalkan apapun demi tercapainya apa yang ia inginkan. Itulah Antikristus. Nah, sebenarnya perjanjian itu sisa daripada akhir zaman itu ada 7 tahun. Dan ini, saudaraku, akhirnya karena pelanggaran daripada raja itu atau Antikris, akhirnya dia belum mencapai 7 tahun. Dia baru pertengahan 7 masa itu, berarti 3,5 tahun, ia sudah melakukan pelanggaran terhadap janjinya. Nah, perhatikan, saudara, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Nah, pada pertengahan 7 masa itu, berarti pertengahannya berarti 3,5 tahun atau 3,5 masa, ia mulai bertindak menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, artinya Antikris akan datang, ya, sampai kapan ia ada di dalam dunia memerintah sampai pemusnahan yang ditetapkan. Artinya bahwa selama 3,5 tahun sisa dia akan memerintah dan akan datang yang akan membinasakannya atau yang akan memusnahkannya. Nah, yang perlu kita garis bawahi salah satunya adalah di atas sayap kekejian. Nah, sayap kekejian berarti dia adalah memerintah dengan kekejian. Nah, karena kenapa? Matius 24 ayat 15 mengatakan dia adalah pembinasa keji.
Daniel 9 ayat 27, dia adalah yang raja yang memerintah di atas sayap kekejian. Ya, itulah saudaraku yang akan membinasakan. Ya, dia memerintah di atas sayap kekejian yang akan membinasakan. Sampai kapan? Sampai pemusnahan akan datang, ya, untuk memusnahkan dia atau membinasakan dia. Pada hari Selasa kemarin saya sudah terangkan bahwa sayap kekejian itu bicara tentang kecepatan di dalam melakukan kekejian-kekejiannya. Ya, sayap itu saudaraku adalah lambang daripada bisa terbang dengan begitu cepat. Jadi itu pengertian sayap. Jadi dia melakukan percepatan yang tidak diduga, yang tidak disangka-sangka oleh banyak orang untuk melakukan berbagai kekejian atau kekejaman yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah disaksikan sebelumnya. Sebab namanya saja pembinasa keji. Nah, untuk dapat melawan sayap kekejian daripada antikristus ini, ya, maka kita harus juga memiliki sayap, untuk menandingi, ya, sayap kekejian dari antikristus ini. Maka kita juga gereja Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan harus memiliki sayap yang bisa menandingi daripada sayap kekejian dari antikristus. Nah, kita perhatikan Wahyu 12 ayat 14 mengatakan, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu. Jadi ular itu adalah lambang daripada antikristus. Itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi Bapak Ibu, melawan percepatan pergerakan daripada sayap kekejian daripada antikristus, maka gereja harus menerima sayap yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus kepada kita, gerejanya atau mempelai wanitanya. Untuk apa? Untuk dapat menandingi kecepatan daripada antikristus. Kalau antikristus itu menggunakan sayap untuk melakukan kekejian dengan begitu cepat, bahkan dari satu kota ke kota yang lain, bukan hanya itu, tapi dari bangsa ke bangsa yang lain, dan itu begitu cepat tanpa bisa diduga. Tetapi saudara, bagi kita gereja yang sudah dilindungi oleh Tuhan, sudah menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, dalam tangan belas kasihan Tuhan, pastikan saudara akan menerima anugerah pemberian daripada sayap burung nasar yang besar, untuk saudara boleh terbang menghindari daripada serangan kejaran daripada sayap kekejian daripada antikristus. Nah, disinilah saya menyebutkan bahwa pada waktu ini gereja diberikan sayap. Ini saudaraku, gereja belum masuk dalam kesempurnaan, ya. Sebab kalau gereja sudah sempurna, tidak ada lagi saudaraku yang dikasih Tuhan yang ia gentarkan, atau tidak ada lagi yang ia takuti, tidak ada lagi yang bisa
bisa mengalahkan dia, tidak ada lagi yang bisa mengejar dia, tidak ada lagi yang bisa memerangi dia atau menyentuh dia. Tapi di sini kita melihat bahwa gereja di sini masih belum sempurna. Dia masih menghindari kejaran-kejaran daripada antikristus. Ya, dia masih diberikan sayap untuk bisa melarikan diri, terbang daripada kejaran antikristus. Nah, kalau pada ayat 6 jelas dikatakan ia melarikan diri. Ya, gereja ini melarikan diri dari antikristus. Nah, di ayat 14 ini jelas dikatakan bahwa ia diberikan sayap untuk bisa terbang. Sebab kalau tidak ada sayap, maka jelas kecepatan antikristus akan bisa menjangkaunya. Ya, tetapi puji Tuhan saudara, gereja bagaimanapun aniaya yang dilakukan oleh antikristus, selama gereja masih ada di bumi, belum disingkirkan, gereja bagaimanapun aniaya, bagaimanapun ancaman, bagaimanapun mara bahaya, bagaimanapun badai yang disemburkan oleh antikristus kepada arah gereja, perhatikan baik-baik, gereja tetap tidak bisa terkalahkan oleh roh-roh antikristus. Gereja tidak akan bisa terkalahkan selama gereja masih ada di atas muka bumi. Itu makanya saudara, saya mendengarkan seorang hamba Tuhan yang menyampaikan tentang seminar-seminar yang dilakukan oleh Bill Gates, sudah dilakukannya pada 2015. Ya, tahun 2015 itu seminar-seminar yang ia lakukan. Ia sudah di situ katanya sudah dinyatakan oleh Bill Gates bahwa akan ada virus yang akan membunuh sekitar 10 juta orang. 10 juta orang. Bayangkan saudara, 10 juta orang. Nah, saudara, tapi ternyata kalau saudara melihat apa yang terjadi saat ini, 1 juta orang pun belum ada. Belum ada. Kenapa saudaraku yang dikasih? Gereja tidak akan bisa terkalahkan selama gereja masih ada di bumi. Gereja tidak akan terkalahkan. Baca Wahyu pasal 12 ini. Dia tidak bisa menang atas gereja. Selama gereja masih ada di atas muka bumi, dia tidak akan pernah bisa menang atas gereja, atas umat Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang namanya sudah tertulis dalam buku kehidupan. Dia tidak akan bisa. Gereja selalu memenangkan pertarungan apapun melawan antikristus. Ya, itu makanya saya katakan jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Gereja pasti akan memenangkan. Ya, memang pasti namanya pertarungan. Ya, namanya pertarungan. Ya, pasti ada kelelahan, biasa itu. Tapi gereja tidak ada ceritanya kalah dengan antikristus. Tidak ada ceritanya kalah dengan antikristus. Saya pastikan kepada saudara, menurut Wahyu pasal 12 ini, dari ayat pertama saudara baca dan seterusnya, tidak ada ceritanya gereja kalah dengan antikristus. Tidak ada ceritanya. Gereja walaupun memang dalam pertarungan ini pasti ada kesakitan, ya, jatuh bangun, itu biasa dalam pertarungan, ya, itu biasa. Yesus dalam memikul salib juga, ia kadang jatuh, ia bangun lagi, ia jatuh, ia bangun lagi. Tapi walaupun Yesus, ya, dinyatakan ini sudah mati musuhnya itu di atas kayu salib, lihat, gereja tidak bisa ditaklukkan karena Yesus tidak pernah kalah. Ia bangkit pada hari yang ketiga. Memang terseok-seok dia waktu memikul salib itu, tapi tidak ada ceritanya Yesus kalah. Nggak ada. Dia mengalahkan peperangan dengan musuh-musuh. Ia bangkit pada hari yang ketiga. Makanya saudara, kita harus pastikan bahwa, ya, setiap kita yang mengalami peperangan di hari-hari ini, saya pastikan sesuai dengan
firman Tuhan bahwa gereja, orang percaya, anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sudah menjadi milik Tuhan, namanya sudah tertulis dalam buku kehidupan. Tidak ada ceritanya gereja bisa dikalahkan. Kalau dia punya visi membunuh oleh virus ini 10 juta orang, kalau yang mati di seluruh dunia ini, saudaraku, oleh karena wabah ini paling sekitar 14 ke 16 ribu orang, belum mencapai 1 juta, lari dari targetnya. Dia tidak akan bisa mengalahkan gereja selama gereja masih tetap eksis, berdiri di atas kebenaran firman. Ya, bayangkan saudara, kita juga heran bahwa antikristus bekerja dengan begitu luar biasa saat ini. Ya, kita lihat saudara, kok bisa muncul wabah COVID-19 ini, tetapi bersamaan dengan itu keluar juga pernyataan dari Bill Gates bahwa ia telah menyediakan, ya, ada vaksin sebanyak cukup untuk 7 miliar manusia. Kok bisa bersamaan? Penciptaannya itu, pengadaannya itu kapan? 7 miliar. Kapan itu sudah? Kok begitu cepat? Berarti sudah disediakan kiat sebelum virus ini bekerja di seluruh dunia ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa memang saudara, walau bagaimanapun pekerjaan antikristus begitu kejam, begitu sadis, begitu keji, tapi tetap kita harus kembali ke firman Tuhan bahwa dia tidak akan pernah menang atas gereja Tuhan. Walaupun saat ini saudara perhatikan, gereja hanya ibadah di rumah-rumah, mendengarkan firman Tuhan lewat online. Tapi bayangkan saudara, bayangkan seandainya gereja menghadapi dia dengan kekuatan besar, kumpulan besar, jelas ia tidak berdaya. Jangankan saudara 10 juta, sedangkan gereja hanya di rumah-rumah, dia hanya mampu membunuh dengan kekuatan yang sudah dirancang begitu lama dan begitu hebat. Ya, hanya 14 sampai 16 ribu orang sampai hari ini. Bayangkan lari jauh dari cita-cita mereka. 10 juta manusia lari jauh. Bayangkan kalau gereja tidak ibadah di rumah-rumah, tapi satu kekuatan besar. Dia tidak akan bisa bekerja, saudara. Ya, itulah hebatnya penyertaan Tuhan atas gerejanya. Itulah hebatnya penyertaan Tuhan atas gerejanya. Dan saya mau katakan, kalau dia memiliki sayap kekejian, maka gereja memiliki sayap burung nazar yang besar. Jadi kita sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan, mempelai wanita Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya, dan tebusan-tebusan darah Yesus, kita tidak bisa dikalahkan oleh antikristus. Karena walaupun ia memiliki kecepatan yang luar biasa, tetap gereja lebih memiliki kecepatan yang lebih dahsyat dari antikristus. Karena gereja juga memiliki sayap yang besar yang diberikan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus.
Nah, kepada orang-orang yang tinggal nanti, nah di sini mereka tidak memiliki sayap lagi. Nggak ada sayap. Nanti sayap itu dari mana? Terbentuknya sayap itu. Sayap itu saudara terbentuk. Dia akan menjadi sayap untuk membawa saudara terbang. Itu terbentuk dari firman yang saudara imani selama ini. Misalnya saudara percaya keselamatan dari Tuhan. Saudara percaya penebusan darah Yesus lewat firman yang saudara dengar. Saudara percaya sudah dilahirkan baru. Saudara percaya bahwa nama saudara sudah tercatat dalam buku kehidupan. Saudara percaya bahwa antikristus tidak berkuasa atas gerejanya. Iman saudara terhadap firman yang saudara pegang itu akan menjadi sayap saudara untuk membantu saudara terbang. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara tidak percaya firman, jangan saudara berharap saudara akan mendapatkan sayap. Nah, itu satu saudara. Yang kedua adalah Roh Kudus. Tidak bisa tanpa Roh Kudus. Ya, firman yang kita percayai bahwa kita sudah selamat. Firman yang kita percayai bahwa antikristus tidak berkuasa atas gereja Tuhan. Firman yang kita yakini darah Yesus sudah menebus kehidupan kita. Firman itulah yang kita percayai, yang kita pegang. Firman itulah yang akan menjadi sayap bersama-sama dengan Roh Kudus. Dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya saudara, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, selalu yang dibicarakan adalah minyak dan pelita. Pelita adalah firman dan minyak adalah lambang Roh Kudus. Demikian juga dengan sayap yang akan diberikan oleh Tuhan, yaitu firman yang kita imani, firman yang kita pegang, firman yang kita percayai akan dikerjakan oleh Roh Kudus menjadi sayap untuk kita boleh terbang, ya, menjauh daripada antikristus. Jadi hati-hati, jangan sampai saudara gemar meninggalkan ibadah. Jangan sampai saudara gemar untuk tidak dengar-dengaran firman Tuhan. Saudara, apa nanti yang akan menjadi sayap saudara? Karena tidak ada percaya pada firman, tidak ada Roh Kudus. Ya, kalau saudara punya Roh Kudus, saya yakin dia akan mendorong saudara untuk lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Nah, itulah saudaraku cara Tuhan, ya, memenangkan gereja atas peperangan melawan antikristus yang menggunakan sayap kekejian dalam kecepatan tingkat tinggi. Tetapi gereja juga diberikan sayap burung nasar yang besar untuk menandingi kecepatan antikristus, sehingga kita gereja Tuhan yang diberi sayap tidak akan terjangkau oleh kecepatan daripada antikristus. Ya, jadi mari kita bertobat. Yang selama ini malas mendengarkan firman, sering tidak menghiraukan ibadah, ya, mari kita bertobat. Itu nanti firman yang kita dengar, yang kita pegang, yang kita percaya, yang kita imani, itu yang akan bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menjadi sayap kita boleh terbang menjauh dari antikristus. Itu nanti saudara di padang gurun kita dipelihara 3,5 tahun. Ya, sementara antikristus akan memerintah di bumi ini 3,5 tahun. Nah, saudara, yang selanjutnya dikatakan pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Mari saudara, kembali saya teguhkan, kita dalam hal korban sembelihan dan korban santapan ini, yang pertama ia hentikan adalah korban sembelihan.
Ya, apa yang dimaksud dengan korban sembelihan? Pada zaman dahulu, kalau bangsa Israel berbuat dosa, dan apabila mereka mau mengalami penebusan dosa, pengampunan dosa, maka mereka harus membawa korban sembelihan, yaitu binatang yang akan disembelih. Binatang yang disembelih itu dagingnya akan dibakar dan darahnya akan dicurahkan atau dipercikkan di sekeliling mezbah dan sebagainya, sampai menciptakan pendamaian antara orang yang berbuat dosa itu dengan Tuhan. Jadi mereka diperdamaikan lewat korban sembelihan itu, atau lewat korban sajian atau korban domba binatang sembelihan itu. Ketika darahnya dicurahkan dan ketika darahnya dipercikkan, maka itu dianggap Tuhan, diterima Tuhan sebagai perjanjian yang sah. Orang yang melakukannya akan diperdamaikan dengan Tuhan dan dosanya akan dihapuskan atau kejahatannya akan ditiadakan, karena Tuhan menganggapnya dosa itu telah ditebus lewat pencurahan darah domba atau binatang yang dikorbankan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Harun membawa darah itu sampai di ruang maha suci dan dipercikkan, saudaraku, darah itu sehingga semua dosa diampuni. Jadi korban sembelihan di zaman Israel adalah korban binatang yang disembelih. Darahnya berguna untuk mengadakan pendamaian atau untuk melakukan penebusan dosa. Tetapi saudaraku, di zaman perjanjian baru ini, korban sembelihan, korban binatang sudah digenapi oleh korban Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Firman Tuhan mengatakan bahwa domba Paskah kita, yaitu Kristus, telah disembelih lewat dia mati di kayu salib. Darahnya dicurahkan, nyawanya dikorbankan untuk menebus kita dari dosa, yang dimana dosa itu akibatnya adalah maut, tapi dia menggantikan kita mengalami maut supaya kita dilepaskan dari kuasa maut akibat dosa yang pernah kita lakukan dahulu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat korban sembelihan itu dihentikan, berarti korban Kristus dihentikan. Korban Kristus tidak bisa lagi mengampuni orang-orang yang tertinggal dalam zaman pemerintahan antikristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya adalah mulai dari sejak antikristus memerintah, maka korban Kristus atau darah penebusan Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Ya, pada zaman antikristus korban sembelihan sama sekali sudah dihentikan. Tidak ada lagi. Saudara meraung, Tuhan ampuni aku. Tidak ada lagi korban yang bisa menghapuskan dosa. Karena pada waktu itu orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, mereka sudah disingkirkan di padang gurun. 3,5 tahun mereka dipelihara di sana. Kita dipelihara di sana. Tapi yang tidak ikut terangkat, yang tidak ikut penyingkiran, yang tidak menerima, yaitu sayap dari burung nasar yang besar, akan tinggal. Dan saat mereka tinggal, mereka berteriak penebusan, pendamaian. Tidak ada lagi, saudara. Tidak ada lagi. Sudah dihapuskan oleh antikristus. Itulah bentuk kekejian dari antikristus. Dia harapkan setiap orang yang
tidak menerima korban pendamaian itu, korban penebusan itu. Dia berharap ia bisa bersama-sama di dalam lautan api neraka. Itu makanya saudaraku, pada saat ini ya, mari kita hormati, mari kita hormati pengorbanan Kristus. Mari kita syukuri, mari kita hargai. Jangan bermain-main dengan korban Kristus, karena Yesus tidak akan mati kedua kali untuk menebus dosamu dan dosaku. Dia hanya melakukan itu satu kali, saudaraku. Ya, nah kita melihat saudara, pada zaman Antikristus korban sembelihan sama sekali sudah dihentikan. Kenapa? Karena pada waktu itu gereja atau mempelai wanita Tuhan sudah berpijak, ya, sudah berpijak di atas bulan yang berwarna merah darah. Artinya saudara, gereja sudah berdiri, langsung berdiri kokoh, kuat di atas korban darah Yesus. Jadi ini tidak terombang-ambing lagi, tidak terombang-ambing lagi. Gereja sudah berdiri di atas bulan yang merah darah. Itu lambang, pengertiannya adalah gereja tidak oleng-oleng lagi, tidak terombang-ambing lagi. Gereja sudah kokoh, berdiri kuat di atas korban Kristus. Dan saat gereja disingkirkan, maka mereka telah membawa di atas pijakan mereka korban darah Yesus itu sekalian. Ya, sehingga tidak ada lagi saudaraku penebusan yang tinggal, ya. Selain daripada itu, ya, Antikristus bekerja giat menghapus semuanya. Tapi dia nggak sadar bahwa sebenarnya saudaraku sudah dibawa penebusan itu oleh masing-masing orang yang percaya. Yang tinggal mereka selama ini berarti tidak berdiri di atas korban pendamaian yang dikerjakan oleh Kristus. Nah, gereja sudah berdiri di atas penebusan darah Yesus. Siapakah mereka, saudara? Perhatikan baik-baik. Siapakah mereka? Ya, mereka adalah gereja akhir zaman, mempelai wanita Tuhan yang berdiri di atas bulan berwarna merah darah. Penebusan yang sempurna oleh Yesus sudah menjadi tempat pijakan yang kuat bagi gerejanya, mempelai wanitanya, sehingga ketika gereja diangkat, maka penebusan itu sudah mereka bawa sebagai pijakan bagi gereja Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sekarang, ini sekarang saudara, sebelum Antikristus benar-benar meniadakan korban sembelihan ini, sekarang sebelum pemerintahan Antikristus tiba, sebelum pengangkatan gereja terjadi, korban penebusan itu masih berlaku bagi semua umat manusia dari ujung bumi ke ujung bumi, asal mereka mau percaya kepada Yesus Kristus dan percaya menerima pengorbanan pendamaian yang telah ia kerjakan di atas kayu salib. Sekarang ini semua pendamaian yang dikerjakan Kristus, orang-orang yang mau percaya masih berhak untuk boleh ditebus oleh darah Yesus, diperdamaikan oleh korban Tuhan Yesus. Tapi nanti kalau sudah gereja disingkirkan pada zaman pemerintahan Antikristus, semua yang tinggal tidak mendapatkan kesempatan lagi untuk mengalami penebusan dan pendamaian oleh darah Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu, kesempatan yang ada ini
Mari kita gunakan sebaik-baiknya. Hargai dan hormati. Bersyukurlah untuk kesempatan yang masih ada. Karena ini berlaku bagi mereka yang masih hidup. Tapi bagi mereka yang sudah mati mendahului kita, tidak ada lagi kesempatan untuk mereka memohon penebusan darah Yesus. Tapi kemurahan Tuhan masih berlaku atasku, masih berlaku atasmu yang masih hidup, yang masih ada pada zaman ini. Karena engkau masih bisa berteriak untuk diperdamaikan oleh korban Kristus yang ia telah kerjakan bagi kita di atas kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau saudara masih ada sampai pada detik ini, saudara belum mati, saudara masih hidup, korban darah Yesus masih berlaku untuk saya dan untuk saudara. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan justru saudara mengabaikan korban Kristus. Jangan justru saudara tidak menghargai korban Kristus yang ia sudah kerjakan bagi kita di atas kayu salib. Yang kedua Bapak Ibu adalah korban santapan dihentikan. Apa yang dimaksud dengan korban santapan dihentikan? Santapan sudah jelas pengertiannya adalah makanan. Ya, santapan sudah jelas pengertiannya adalah makanan. Korban santapan artinya adalah korban makanan. Ya, makanan. Dulu roti saudaraku dipersembahkan, dikorbankan. Itu sebabnya ada meja roti sajian. Saya baca satu ayat saja saudara, dalam Imamat 24 ayat 5 dan ayat 6. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Nah ini saudaraku, turun-temurun itu roti itu ada di atas meja sajian. Ini menunjuk kepada makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Ya, kalau korban santapan ini dihentikan, itu berarti firman Tuhan sudah tidak ada lagi di bumi ini. Bumi ini menjadi gersang bagi kerohanian banyak orang, menjadi tandus bagi kerohanian banyak orang. Dunia ini saudara akan dilanda oleh kelaparan rohani besar-besaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya katakan, sekalipun kita dilarang ibadah di gereja, tapi kita masih belum mengalami dihentikan untuk mendengar firman. Belum, masih ada kesempatan mengumpulkan firman sebanyak-banyaknya saudara. Kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, walaupun saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya kita bisa mendengar lewat online. Jangan abaikan, walaupun hanya lewat online, gunakan sebaik-baiknya. Mari kita kejar firman Tuhan. Jangan abaikan, jangan lebih enak tidur, jangan lebih enak istirahat, jangan lebih enak main-main daripada mendengar firman. Karena ada waktunya nanti. Coba bayangkan saudara, kita masih ada di pelatihan antikristus ini. Antikristus, perhatikan, ibadah ditiadakan. Tapi saudaraku, karena ini masih masih ada kesempatan dengar firman Tuhan, walaupun masih hanya di rumah kita dengar lewat online. Tapi jangan sampai saudara anggap enteng.
Ya, jangan. Kumpulkan firman sebanyak-banyaknya. Dengarkan firman. Gunakan kesempatan ini, bangun hai kamu yang tidur. Bangun hai kamu yang tidur. Dengarkan firman Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Sebab saudaraku, nanti dunia ini akan dilanda oleh kelaparan yang begitu luar biasa. Kelaparan rohani. Dalam kitab Amos pasal 8 ayat 11 sampai 14 mengatakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Suatu saat nanti dunia akan dilanda oleh kelaparan. Bukan lapar akan makanan, bukan lapar akan minuman, tapi lapar akan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Saudaraku, kekejian antikristus adalah menghentikan ibadah. Kekejian antikristus adalah menghapus korban santapan, supaya firman Tuhan tidak boleh dinikmati. Tapi puji Tuhan, ini masih masih ada kesempatan walau hanya online. Kita masih mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, kejar, jangan lewati. Tangkap firman Tuhan, kumpulkan sebanyak-banyaknya supaya ada bekal. Percayai firman itu yang diberitakan dalam penggembalaan kita. Dan saudaraku, ambil itu, percaya itu, terima, pegang, simpan dalam bejana hidup saudara. Dan persekutuanmu dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengerjakan firman itu menjadi sayap yang akan membuat kita terbang menjauh dari antikristus selama 3,5 tahun. Saudara, kita lihat selanjutnya ayat 12, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Jangan nanti setelah lapar benar, saudara baru cari dari laut ke laut, dari gunung ke gunung, dari pulau ke pulau. Saudara mulai cari dari benua ke benua, tapi tidak akan dapat, karena firman Tuhan sudah tidak ada lagi di bumi. Orang-orang percaya juga sudah disingkirkan, dan di bumi juga dihapuskan oleh antikristus. Saudara, apa yang kita alami hari-hari ini, saya percaya roh saudara bisa nangkap. Saudara, yang tinggal nanti akan menjadi pelarian. Dan nanti mungkin saudara berkata, pelarian gak apa-apa. Tunggu dulu. Saudara mau lari kemana? Saudara mau lari kemana? Di setiap wilayah, di setiap perkampungan, di setiap perkotaan, di setiap desa, di setiap lokasi akan ada palang, saudara. Akan ada palang, ada portal di sana. Dan saudara akan diperiksa oleh para petugas yang telah ditetapkan. Saudara akan dicek apakah identitasmu sudah jelas, ada tanda pada dahimu atau tidak, ada tanda pada tanganmu atau tidak. Mau lari kemana, saudara? Zaman antikristus mau lari kemana? Perhatikan pra antikristus ini. Perhatikan dengan baik. Saudara mau masuk ke wilayah lain, saudara mau masuk ke perkampungan, saudara mau masuk ke desa-desa, saudara mau masuk, ada portal-portal, ada petugas-petugas di sana yang akan menahan saudara. Ya, ini masih pra, saudara. Ini contoh saja yang dipraktekkan. Inilah contohnya nanti. Demikianlah, mau lari kemana, mau sembunyi di mana? Di setiap tempat akan dihambat saudara. Akan ada palang, akan ada portal. Saudara akan ditanyakan identitas saudara.
saudara akan ditanyakan tentang tanda di dahi ada atau tidak, tentang tanda di tangan ada atau tidak. Itu yang sedang dipraktekkan sekarang di mana-mana ada portal, saudara. Di mana-mana ada palang, di mana-mana ada petugas yang memeriksa saudara, ya, yang akan menanyakan saudara mau kemana, berapa lama, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu apa saudara sudah pergi ke kampung-kampung, ya. Habis setiap kali kami masuk, saudaraku, ya, kita akan ditanyakan mau kemana, berapa lama, di rumah siapa. Cuci tangan, dia ukur suhu tubuh, saudaraku, di setiap tempat. Dan itu nanti yang akan diberlakukan zaman antikristus. Saudara mau lari kemana? Tidak ada kesempatan minta ampun, tidak ada kesempatan pengampunan, tidak ada lagi. Hanya tinggal satu, saudara boleh menerima pendamaian, saudara boleh menerima penebusan, yaitu dengan mencurahkan darahmu sendiri. Ya, dengan mencurahkan darahmu sendiri, saudara akan dipancung oleh antikristus, saudara akan disiksa, darahmu akan dicurahkan, dan kalau engkau bertahan, engkau akan selamat. Oh, begitu mengerikan zaman antikristus itu. Jangan sampai tinggal, jangan sampai tinggal. Seruan saya, jangan sampai tinggal. Tidak ada tempat pelarian, ya, tidak ada tempat pelarian. Saudara mau kemana aja sekarang ini? Dalam masa praktek daripada cara kerja antikristus ini, saudara akan menemukan ada portal, saudara akan menemukan ada palang, saudara akan menemukan petugas yang akan menanyakan kepadamu, engkau pergi kemana, di rumah siapa, berapa lama, ya. Ada kadang-kadang KTP kita ditahan, saudara, nanti pulang ambil, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu nanti cara kerja daripada antikristus itu sedemikian. Tidak ada tempat pelarian, mau lari kemana? Tidak ada tempat persembunyian. Saudara akan dihambat di mana-mana. Saudara akan ditanya kemana-mana. Saudara akan ditanya. Dan saudara akan ditanya identitasmu. Di apakah engkau sudah menerima tanda di tangan atau di dahi? Kalau tidak, saudara akan segera ditangkap. Tinggal telepon saudaraku dan saudara akan ditangkap. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya hanya ingatkan setiap kita, ya, saya hanya ingatkan kepada setiap kita, jangan sampai tertinggal. Mari kita berjuang supaya kita boleh lolos dalam zaman pemerintahan antikristus. Kita sudah disingkirkan ke tempat yang aman 3,5 tahun. Saudaraku, demikian kira-kira kebenaran firman Tuhan yang bisa kami sampaikan. Saya rindu kebenaran firman yang telah kami sampaikan ini, saudara boleh memberkati saudara, dan saudara boleh bagikan kepada teman-teman kita yang lain, sehingga kita sudah turut memberitakan firman Tuhan ke berbagai tempat, ke berbagai orang. Sampaikan firman Tuhan ini lewat saudara, bagikan kepada setiap orang, supaya kita sama-sama terberkati di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.